Om Swastiastu. Salam Pramuka. Pramuka, Pramuka, Raja Muda karena Pramuka bisa karena terbiasa. Terbiasa untuk berusaha agar bisa dengan kerja keras dan usaha. Selamat pagi adik-adik semuanya. Berjumpa lagi dengan Kak Wartano. Nah, di video pembelajaran kali ini Kak Wartano akan mengajak adik-adik mempelajari materi pramuka, yaitu tentang sejarah pramuka dan pramuka penggalang. Untuk itu, adik-adik di rumah silakan siapkan buku catatannya dan alat tulisnya untuk mencatat materi penjelasan dari Kak Wartano nanti ya. Oke, sudah mengerti? Baik, untuk mempersingkat waktu, Kak Wartano langsung saja ke materi, yaitu tentang sejarah pramuka dan pramuka penggalang. Silakan adik-adik simak dengan baik ya. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik SD Saraswati 5 Denpasar. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang sejarah pramuka. Awal tahun 1908, Boden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan ini dibuat buku dengan judul Poor Boys. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau yang bernama Agnes, mendirikan organisasi kepramukaan wanita dengan nama Girl Guides. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang berusia 17 tahun. Dan pada akhirnya terbentuklah Jamboree pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya pramuka dunia. Lambang pramuka. Adik-adik Saraswati 5 Denpasar, tahukah kamu apakah lambang pramuka kita? Tunas kelapa, itulah jawaban lambang dari pramuka kita. Apa arti dari tunas kelapa? Mengapa dipilih tanaman tunas kelapa sebagai lambang pramuka? Berikut jawabannya. Yang pertama, buah kelapa mampu bertahan lama. Artinya, pramuka adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran. Yang kedua, pohon kelapa mampu tumbuh di mana saja, di pantai, kebun, pegunungan. Artinya, pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Yang ketiga, pohon kelapa yang tumbuh tinggi menjulang, memiliki arti pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur dan tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan. Yang keempat, akar pohon kelapa yang tumbuh kuat dan erat, memiliki arti melambangkan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Yang kelima, pohon kelapa yang serbaguna. Ini memiliki arti pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Nah, itu adalah lambang pramuka beserta dengan maknanya ya adik-adik. Berikutnya, SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi pramuka untuk memperoleh kecakapan yang berguna baginya agar mencapai kemajuan dan memenuhi persyaratan sebagai anggota GP. Selanjutnya, SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. SKU untuk siaga terdiri dari 3, siaga mula, bantu, dan tata.
SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, penggalang ramu, rakit, dan terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu bantara dan laksana. SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkat saja, yaitu tingkat pandega. Nah, sekarang kakak akan bacakan dasa dharma pramuka. Pramuka itu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mengenal pramuka penggalang. Apa itu pramuka penggalang? Nah, adik-adik Saraswati 5 tahu nggak apa itu pramuka penggalang? Penggalang adalah seorang anggota pramuka setelah siaga yang anggotanya berusia 11 sampai 15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia dengan adanya peristiwa bersejarah berupa Kongres Pemuda Indonesia atau yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Tingkatan pramuka penggalang. Pramuka penggalang dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama penggalang ramu, kedua penggalang rakit, dan ketiga ada penggalang terap. Syarat kecakapan pramuka penggalang. Yang pertama, syarat kecakapan umum atau SKU. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka penggalang untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Nah, ini berikut contoh tanda kecakapan umum. Yang kedua, syarat kecakapan khusus atau SKK. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka penggalang untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, ini contoh tanda kecakapan khusus. Kode kehormatan pramuka penggalang. Kode kehormatan pramuka penggalang ada 2, yaitu yang pertama ada Trisatya atau 3 janji pramuka penggalang. Yang kedua Dasa Dharma, 10 ketentuan moral pramuka penggalang. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Satuan Pramuka Penggalang. Satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut regu. Setiap regu diketuai oleh seorang pemimpin regu atau pinru. Nama regu putra diambil dari nama binatang, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan untuk nama regu putri diambil dari nama bunga, misalnya anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Kegiatan pramuka penggalang. Yang pertama biasanya ada jambore, yang kedua lomba tingkat, yang ketiga gladian pemimpin regu, yang keempat ada penjelajahan, yang kelima latihan bersama, dan yang terakhir ada perkemahan.
Terima kasih. Bagaimana adik-adik semuanya? Apakah sudah mengerti tentang penjelasan dari Kak Watano, yaitu tentang sejarah pramuka dan pramuka penggalang? Baiklah, kalau adik-adik semuanya sudah mengerti, Kak Watano hari ini akan memberikan tugas untuk adik-adik kerjakan di rumah. Yang pertama, untuk adik-adik kelas 5, tugasnya yaitu sebutkan ada beberapa tingkatan di dalam pramuka penggalang, serta gambarlah lambang atau logo dari setiap tingkatan itu. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Sebutkan ada beberapa tingkatan di dalam pramuka penggalang, serta gambarlah lambang atau logo dari setiap tingkatan itu. Sudah mengerti? Terus yang kedua, untuk adik-adik kelas 6, tugasnya yaitu apa arti dari tunas kelapa. Kakak ulangi sekali lagi ya. Apa arti dari tunas kelapa? Mengapa dipilih tunas kelapa sebagai lambang pramuka? Nah, itu tugas adik-adik semuanya di rumah. Silahkan kerjakan di dalam tulis. Jangan lupa foto pas adik-adik lagi mengerjakan tugasnya dan hasil dari tugas adik-adik. Ya, kirim foto adik-adik ke WA Bapak langsung ya. Bagaimana, sudah mengerti? Oke, kalau gitu pertemuan untuk hari ini kakak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita cepat bisa bertemu kembali ya. Bapak itu dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.